Kembali lagi di Ngabers bersama the one and only Mas Shitlicious. Satu dari sekian banyak orang yang followersnya jutaan di Twitter. Oke, ini chaos banget loh. Makanya kita ulang aja yuk. Ini hal-hal yang orang-orang nggak tahu bahwa selama ini gue itu sebenarnya pemimpin mafia pengedar bubuk abate. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Kembali lagi di Ngabers bersama the one and only Mas Shitlicious. Alit Susanto. Hanya satu dari sekian banyak orang yang followersnya jutaan di Twitter. Jadi per bulan berapa penghasilan dari Twitter, Mas? Wah, langsung ke sana. Karena kebetulan saya udah nggak ada barrier lagi ya. So. Ya, betul. Jadi saya sudah pernah melihat Mas Alit itu mabok, ya. Nggak pakai baju. Jadi sudah tidak ada batasan lagi di antara kita berdua sepertinya ya. That's called family. Oh, kalau kata Dominic Toretto, we are family. Protos banget lagi. Gue gak pernah ganti seprotos ini sebelumnya sih. Protos banget. Gue mulu sekarang. Gue cukur mulu. Jadi apa kabar Mas Alit? Sekarang sebenarnya sudah aktif menjadi creative director. Waduh, kerjaan kantor itu ya. Oh. Maksudnya itu kembali lagi ke kerjaan gue di tahun circa 2014, 2015. Mas dicariin pacarnya? Ya, atau bukan? Ini yang keberapa ini? Halo Mas. Jadi gimana Dim kehidupanmu sekarang? Ini kan acaraku ya. Aku yang nanya kamu dong. Kenapa jadi kamu nanya? Emang ini recording? Itu recording itu. Recording loh. Faturnya nggak apa ngurusin satu lagi. Oke. Udah? Ya. Sudah bisa diganggu ini. Udah do not disturb. Jadi posisi yang paling enak tuh posisi apa Mas? Dalam apa ini? Pertanyaannya sungguh ambigu ya. Iya. Pertanyaan kalau posisi naik motor. Ya pastinya cruiser lah, nyaman cruiser. Iya. Tapi kalau di atas kasur ya Rip tolong disensor ya. Agak sedikit 18 plus ya kayaknya ya kalau ini ya. Ini beneran udah mulai? Udah. Buat diulang, nggak proper ini tadi. Telat. Gue malas pulang lagi. Jadi kamu sebenarnya masih jadi anak motor apa enggak? Gini, banyak yang bertanya Mas Alit tuh kemana? Banyak followersmu tuh yang bertanya ke aku, Mas Alit mana? Mas Alit mana? Kamu harus memberikan klarifikasi di sini. Kasih musik, background musiknya Bunda Meli Guslau ya. Nggak kemana-mana sebenarnya, maksudnya kayak gue tuh masih online, masih sering bikin konten, YouTube nggak pernah bolong. Kalian aja yang udah jarang nonton. Terus sok-sokan nanya, dasar toksik. Makanya nyari pasangan itu jangan kayak naik Harley. Kenapa? Ya cuman membanggakan di bawah kondangan tapi nggak nyaman di bawah jalan. Ini yang kunantikan dari Mas Alit. Kata-kata ini loh, kata-kata mutiaranya beliau sungguh banyak gitu loh. Jadi Harley tuh nggak enak dipakainya itu nggak enak. Makanya akhirnya beli ini ya. Kalau dipakai di Jakarta nggak, tapi kalau kayak di Bali, di Solo, Jogja sih. Oh. Soalnya kan macet Pak. Begitu. Iya, kalau kita macet-macetan pakai Harley tuh. Tapi kan kamu, taruh balik lagi, kamu kan pernah menghilang waktu itu dari YouTube. Ya, sempat hilang untuk healing. Hilang untuk healing. Ya. Itu healing beneran. Memang healing beneran. Kenapa healing waktu itu? Pressure kehidupan ya. Apa pressure kehidupan, orang kerjanya hai-hai mulu? Enggak, tapi kira gini loh. Dulu tuh gua ngerasa terlalu dedicated sama sosial media gitu sampai nggak punya waktu untuk diri sendiri. Mungkin banyak orang berpikir bahwa enak kayak jadi konten kreator gitu. Hidupnya tinggal bikin video dibayar, bikin video dibayar. Kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang gitu. Apa yang kamu lihat belum tentu seenak apa yang kamu lihat gitu. Kenyataannya. Jadi menurut kamu sebagai content creator nggak enak hidupnya? Dulu enak. Oh, dulu enak. Sekarang dengan pacuan algoritma terus pressure dari peer pressure ya, kalau kita nyebutnya dan dunia perkantoran membuat bikin konten itu udah nggak enjoying lagi. Kita harus ngejar konten sebanyak-banyaknya, seheboh-hebohnya, semenarik-nariknya. Dulu nggak begitu ya? Iya, level ya gitulah. Kalau dulu tuh bikin konten ya enjoy aja. Jadi sekarang kamu tidak enjoy nih di YouTube? Kemungkinan gini loh, bukan kemungkinan, mas gue gitu. Susah jawabnya dia. Dari dulu.
Mata gak dapet endorse. Wah. Tiba-tiba kayak, oh Mas Alit gak jadi YouTube lain lagi. Tapi memang endorse itu bukan target gue sejak awal gue bikin YouTube ya maksudnya. Mbak, makasih. Gimana sih? Dia yang makasih. Ini gak harus baca maaf. Ini kenapa tiba-tiba dia dibawain apa itu? Nah iyalah. Ice coffee. Tuh, Aurel tuh emang pengertian sama gua. Aku mau pinjam Sudah HP lah. kamu. Ih, Tapi aku gak dikaku. mak. Coba dicoba dulu. Iya, bentar ya. Nih, kenapa gak harus tiba-tiba ada insert kamu ngasih kopi gini ke Mas Alit? Wow, kopinya enak sekali. Tuh banget kalau segelas gitu. Gak usah dicampur dong sama Red Bullnya, ya kan? Oke, ini chaos banget loh. Makanya kita ulang aja yuk. Udah gak usah. Ini biar real apa adanya. Makanya kamu tuh nanya yang runtut, Mas Alit sibuk apa? Kamu Oh, anaknya nggak tahu-tahu YouTube. Loh, saya tuh langsung to the point aja gitu loh. Jadi gimana? Masih enjoy apa enggak ini sebenarnya? Jadi dari dulu gue bikin konten di YouTube itu nggak beda jauh dengan motivasi gue bikin buku. Gue pengen mendokumentasikan apapun yang gue alamin dalam hidup, sebenarnya gitu. Nah, kalau Ketika galau-galau kok nggak didokumentasiin? gini, kalau ngomongin galau, Mas Alit tuh pernah galau banget guys soalnya. galau itu bukan konsumsi publik. Oh gitu ya, ya. Karena orang yang namanya galau itu kan kalau kapal lu lagi terombang-ambing. Nah, kalau hal kayak gitu kita lemparkan kepada publik, akan ada yang ngasih saran A, B, C, D, E sampai Z. Ya, ombaknya makin gede, kita malah makin hilang gitu. Jadi pasrahkan kepada orang yang kita percaya tentang masalah hidup kita. Kalau gue sih kepada Tuhan ya. Oh gitu. Because I don't really believe in human, but I believe in humanity. Terus tuh gimana tadi mendokumentasikan? Ya, Jadi kalau ngomongin enjoy, ya justru sekarang gue lagi enjoy bikin konten apa yang gue suka, bukan dengerin apa yang orang pengen gitu. Yang kayak, bang, bikin video Impala terus dong, bang, bangun mobil lagi dong. Jadi ya apa yang gue temu dan itu menarik baru gue kontenin sekarang. Jadi sekarang orang minta request video MPLA udah nggak kamu dengerin? Sebenarnya ya kalau orang request apapun itu tetap gue dengerin, tapi masalah gue wujudin atau enggak ya gue gitu. Sudah lebih legowo lah sekarang ya. Udah nggak kayak harus terpressure bikin gitu ya. Iya, karena gue lagi menikmati hidup gitu. Oh sekarang lagi menikmati hidup nih? Iya, Ah, iya. kenapa? Emang sebelumnya nggak menikmati apa gimana? Sebelumnya itu enggak Kok sekarang jadi menikmati? Oh sebelumnya gimana? sebelumnya itu gue menikmati hidup dengan cara yang salah. Oh gitu ya, ya. Sekarang sudah cara yang benar. Insya Allah. Oh gimana cara yang benar itu mungkin boleh dibagi untuk teman-teman di sini. Kalau sebelumnya kan mabok-mabokan gitu ya. Aduh, masa lalu itu. Oh, itu masa lalu. Udah hijrah alhamdulillah. Oh sekarang udah enggak ya? Makanya sekarang pakai baju koko. Oh, alhamdulillah. Iya. Aduh bahaya juga di konten gue lama-lama ya. Ya. Jadi sekarang menikmati hidupnya gimana Mas Ari? Gue lagi enjoy sama profesi, pasti kembali ke profesi gue yang awal sebagai Creative director. penulis skenario, creative director, kadang juga nyutradara gitu. Terus bisa liburan kapan aja selama nggak syuting gitu. Ya, gue ya, sekarang kayak sebulan sekali kayak pulang Jogja gitu. Untuk itu tadi hilang untuk healing. Udah jet set soalnya 11 kali pulang Jogja. Justru nyari makan yang murah Pak di sana, uangnya nggak sebanyak Sejujurnya dulu. iya sih. Ini boleh kasih tahu publik ya? Udah beli rumah di Jogja? Boleh tapi nggak boleh disebutin alamatnya kan? Oh iya. Mas Alit nih selamat loh kemarin akhirnya kesampaian mimpinya Mas Alit. Gue tau nih mimpinya Mas Alit karena dulu dia selalu cerita mau beli rumah belakang sawah. Tengah sawah. Tengah sawah. Akhirnya Kemarin kesampaian ya. Ya. Selamat. Terima kasih. Rumahnya bagus. Ceritain dong katanya kontraktornya di sana bagus banget katanya. Bagus Dim, bagus banget. Gimana ceritanya coba diceritain nggak? Gua minta teralis, simple sih. Tolong teralisnya dibikin lurus-lurus aja, doang. Bener kan? Lurus biasa aja. Kan? Lurus gini. Vertikal, horizontal. Oke, udah gua kasih foto, gua tinggal Jakarta nih. Balik gua cek, begitu nyampe dikasih teralis kayak di kuil. Kenapa? Ada gambar-gambarnya. Itu mungkin dia memberikan apa ya? Dia Seruan seni gitu ya. Betul. Ada lagi. Oh, apa lagi? Gua minta dapur itu dikasih apa namanya sebutannya pernik lah di dinding dapurnya. Gue bilang bahannya ini aja batu apa? Batu apa? Batu akik. Granit apa? Granat.
Dim, serius dong. Batu marmer. Marmer. Ah. Nah. Sama kontraktornya dipasang. Ubin ditempel di tembok. Kenapa bisa sampai dapat kontraktor ini? Kenapa sih Mas sebenarnya? Saya juga tidak tahu. Saya nemu di TikTok. Lagian nyari kontraktor itu makanya jangan di TikTok. Generasi Z, Bro. Apa-apa sosial Kagak media. semua dicari di TikTok, Masku. Ini kalau tuh rumah nggak gue cek tiap 2 minggu, bentuknya jadi kayak Benteng Takeshi, gue yakin. Jadi gue datang tinggal bodoh sekali. Iya. Lagian sih rumahnya di Jogja, tinggalnya di Jakarta, jadi itu makanya jadi pusing kan, bolak-balik. Enak ya bikinan bini lo? Jadi serba salah kan ini. Jadi lo tuh tiap bulan balik udah sekarang, Mas? Iya, lagi menyiapkan masa depan karena cita-cita gue tuh umur 40 udah nggak di Jakarta. Sekarang umur 39. Panjang, masih jauh, masih sekarang kan 28 lebih 6 lah ya. Iya, 28 tahun ya kira-kira bentukannya gini lah ya, 28 tahun. Iya dong. Cocok lah. Maksudnya sering bego-begoin cewek umur 28 tahun. Bu, ya kita menelisik Oh, iya. awal nge-YouTube. Oh, gimana gitu ya? yang menarik gitu loh, Di. Oh, itu lebih menarik. Gua sampai bingung mau minum yang mana dulu, 3 loh. Di. Lagi 3 sih. Orang kaya. Hostnya cuma 1 loh. Red Bull doang, dia pakai ada air putih, Red Bull sama terakhir Kahlua lagi. Teman-teman, kalau main tempat Dimas itu sebagai tamu kita dijamu banget. Kalau kalian mau hadir sini ke Gang Melati nomor 3 Cipete, Jakarta Utara. Wow, alamatnya sangat-sangat akurat ya. Sangat-sangat akurat ya. Tadi kita nanya sampai mana? Rumah Jogja. Sering ke Jogja. Oh, sering ke Jogja. Terus Tapi pengen Mas, sejujurnya menyiapkan masa ya. depan. Mas, Apa? masanya gue mau nanya jodoh, katanya nggak boleh nanya jodoh. Malas membahas itu. Di. Oh, malas membahas ya. Kenapa? Kamu tidak percaya pada pernikahan ya? Aku tuh takut 5 anakku yang sulung semua Oh, nanti gitu. komplain. Gitu. Ya udah. Maaf ya, anak-anaknya Mas Alit. Ada Mas Alit 5 biji sulung-sulung semua gitu. Lo ngerti nggak jokesnya, Tur? Susah ngobrol, udah lupakan. Ih, kameraman lu nggak Ini Anjir kan YouTube lo sama gue. Makanya nanya tuh yang bener, gak usah lu pancing yang enggak. gue nggak mancing, nggak Pulang aja yuk. Beneran. Kita awali dari kita dulu ketemu pertama kali di DJR belum Mas. Iya, inget nggak lu gitu-gitu. Nah, habis itu baru kita ngomongin profesi personal. Udah kelamaan, udah basi itu. Gua format bisa. Mending nanya yang lain ya nggak guys, ya kan, nanya kehidupan pribadi, suksesnya Mas Alit. Belum. Jadi sekarang masa depan yang ingin kamu siapkan tuh apa, Mas? Seperti apa sih masa depan yang kamu bayangkan? Punya bisnis yang established di kampung gitu ya. Lo kan kamu kan udah jadi distributornya MS Close Foreman kan? Ya reseller ya maksudnya. Reseller ya? Reseller. Atau gimana sih bisnis yang itu seperti apa? Sebenarnya kalau ngomongin bisnis tuh ini hal-hal yang orang-orang nggak tahu bahwa selama ini gue itu sebenarnya pemimpin mafia pengedar bubuk abate. Oh. Jadi kalau kosan kalian diketuk, nawarin abate anak buah gue. Ternyata luar biasa, bisnisnya sungguh merajalela ya. Iya. Under the radar banget ya. Iya, betul. Keren sekali memang. Terus Bisnis ada yang benar itu quantity kok, bukan quality. Terus habis itu ada bisnis apa lagi? Pijit plus mungkin? Adanya minus-minus, Pak. Adanya minus-minus Iya, ya. habis dipijit minus saldo. Wow. Duh, ini kabar saya kali ini tidak cocok untuk 18 ke bawah ya. Makanya ini ngomongin, katanya ngabers, gak ada Terus? ngomongin motor, otomotif, apa. Enggak ada ngomongin otomotif motor itu ntar aja belakangan. Saya merasa dijebak, ini banyak pertanyaan titipan ini pasti. Terus habis itu masa depan yang pengen lo bangun seperti apa sih? Yang gua tahu kan rumah udah. Tempat usaha di kampung, udah pengen tua di kampungnya, pengen. Lo nggak kepengen punya sports car gitu, moge yang banyak, istri yang banyak gitu. Kalau mungkin orang-orang yang memimpikan hal-hal tersebut itu namanya masih diimpikan kalau karena belum kejadian. Kalau gue udah pernah jadi. Sombong sekali. Iya. Jadi gimana? Dalam bentuk Hot Wheels. Gitu. Ya. Kamu Kalau gue sih orangnya yang gampang, sebenarnya mudah ngerasa cukup kok, Dim. Nggak muluk-muluk banget. Mungkin di umuran lo sekarang tuh lo masih mencari yang namanya hal-hal yang kamu anggap sebagai hal-hal besar, hal-hal yang
sangat-sangat megah gitu ya. Kalau gue sekarang nyarinya yang cukup dan tenang. Oh, emang kamu umurnya udah berapa sekarang, Mas? 28. Oh, 28. Masih nggak mau jujur ya? Masih nggak mau jujur, nggak apa. Ntar kita korek lagi. Umur gue tuh 6 tahun lebih 28. Kesannya udah jauh lebih tua daripada gue ya, padahal nggak juga loh sebenarnya. Lu 3 tahun di bawah gue. Iya ya? Iya. Oh. Kan lu sahabatnya si Erik kan? Oh iya bener juga ya. Iya. Ya. Bapaknya Erik tuh main sama gue gitu. Jauh ya. Kejauhan Mas kalau itu Mas. Kejauhan banget. Jadi mimpimu adalah hidup cukup saja sebenarnya. Ya jangan sampai jadi jinx ya. Maksudnya cukup di sini ya. Oh iya, berkecukupan lah. Ya, berkecukupan. Mau beli Landy cukup. Oh. Beda ya. Cukupnya Mas Alit beda ya. Beli Land Rover cukup gitu, tiba-tiba beli apa cukup. Intinya mah pengen hidup di kampung. Itu mimpimu. Pengen hidup di kampung dengan apapun hobi gue masih keturutan. Udah itu aja sih. Gimana caranya kau bisa sampai pada titik itu, Mas? Maksud gue kan banyak banget yang anak muda yang kayak gue tuh pengen hidup semewah mungkin. Apalagi kemarin banyak kasus-kasus Flexing. Mereka kan langsung kayak, wah gue pengen tuh hidup seperti itu gitu. Lo kenapa akhirnya bisa sampai di titik kayak, enggak, gue hidup cukup aja. Kenapa? Apakah pernah ada turning point-nya gitu? Pernah dong. Saat kita terlalu rajin mengejar dunia itu kadang kita lupa tentang jiwa. Kita selalu ngasih makan ego kita sampai kita lupa ngasih makan jiwa. Sehingga saat semua itu tercapai gitu, tetap ada yang kosong di sini. Oh, kemarin yang kosong apa, Mas? Testis. Oh, ini gimana sih? Kenapa jadi bahas? Ngapain lu mancing makanya? Ya gue nanya, maksudnya lo yang kosong tuh apa gitu loh. Kenapa maksud gue, lo berarti kan Mas Alit pernah ada di posisi semua harta, maksudnya mau beli apa aja bisa gitu sebenarnya. Iya pernah di sana. Tapi yang masih kosong tuh pasti gimana tuh rasanya gimana? Kosong di sini tuh ternyata selama ini yang kita kejar tuh kesenangan bukan kebahagiaan. Sedangkan dua hal itu berbeda itu. Senang dan bahagia itu dua hal yang sangat berbeda. Senang itu adalah apa yang bikin kamu ketawa, ngakak atau ngerasa hype banget, excited banget saat itu doang gitu. Tapi sedangkan bahagia itu adalah hal yang kamu kenang pun tetap bisa bikin kamu senyum lagi. Nah itu yang nggak ada gitu. Bagus sekali, sungguh luar biasa quotes saya ya, sungguh luar biasa. Sungguh sebuah quotes yang perlu diingat. Kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan. Iya. Jadi jangan cari short term aja ya. Iya, betul. Tapi carinya long term ya. Betul. Oh, Carilah hal yang membuat kamu excited, bahkan saat dikenang lagi momen-momen itu kamu tetap excited gitu. oh gitu. Jadi kemarin kamu merasa kamu nggak punya memori yang bisa dikenang selamanya gitu atau? Ada tapi dikit gitu. Kayak sama teman-teman, sama Jamet, sama geng-geng. Ya. Sedangkan itu sebenarnya harusnya lebih banyak ya. Memori-memori sebetulnya harusnya lebih banyak ya. Tapi gue terlalu fokus dengan nyari duit. Gak punya waktu lain untuk ngelakuin hal lain gitu. Yang quality time memang beneran quality time. Itu akhirnya membuat Mas Alit cukup sudah gitu ya. Cukup sudah. Bukan nyanyi dong, ya kan. Jadi Mas, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ini ada suara apa sih di luar? Butuh aku aja kayaknya. Jadi Mas, untuk mendapatkan kebahagiaan itu apa yang Muda Budi Indonesia harus lakukan? Wah. Adik-adik percayalah. Setelah umur 25, kamu kedip mata aja tahu-tahu 30. Kedip mata lagi tahu-tahu 35. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Biasanya karena kamu melakukan rutinitas yang sama terus. Sehingga nggak ada hal yang bisa cukup meaningful untuk dikenang. Pastiin kamu punya yang namanya work-life balance ya. Hidup dan kerja itu harus seimbang, quality time yang cukup, jadi nggak cuma ngejar uang tapi kejar juga kebahagiaan. Hal yang salah yang dulu gue lakukan adalah waktu muda gue selalu mencari uang, dan setelah gue umur 30 gue baru sadar bahwa kita kerja itu nggak cuma nyari uang tapi nyari peluang juga. Karena kalau kita cuma nyari uang bisa habis, sedangkan peluang itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang lagi. Wow. Ini udah dihafal skripnya ya kayaknya semalam ya? Enggak ya? Oh enggak ya? Gara-gara gara-gara ini lu tadi. Memang biasanya Mas Alit gitu ya. Kalau habis minum gitu biasanya lebih encer. Emang gue lebih sering curhat sama bininya Dimas ya.
Kayak jadi salah deh konteksnya kalau di sini ya. Curhat. Oh curhat, ya. Lo kayak curhat sama istrinya Mas Ateng juga. Iya, kan gue pebinor. Apa tuh? Perebut bini orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kapan kamu nikah, Mas? Sebenarnya untuk hal seperti itu tidak perlu direncanakan. Oh, tidak perlu direncanakan. Karena dibanding menikah tepat waktu, lebih baik menikah di waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Luar biasa. Harusnya dari tadi dia mabok dulu ya. Iya. Baru keluar jadi quotes-quotesnya ini ya. Hah. Kemarin ada temen gue yang galau banget gara-gara gagal nikah. Terus? Gue tanya, kenapa emang gagal nikah? Tunangan gue selingkuh mas. Terus gue bilang, mending gagal nikah daripada gagal hidup karena kamu nikah sama orang yang salah gitu. Sungguh banyak sekali ya quotes-quotes yang bisa kita dapatkan dari Mas Alit ini. Tapi sejujurnya tuh banyak yang kangen sama kontenmu solo touring itu loh. Oh, ya. Mas Alit ini sekarang dikenal sebagai seseorang yang suka solo touring. Itu cara gue healing. Tapi nggak ada lagi kontennya. Karena biasanya mungkin ya akhir-akhir ini saat gue riding sendiri, gue nggak record. Kenapa? Kamu? Atau gue record tapi nggak gue publish. Kenapa? Karena Kan orang bilang pasti, itu kan sumber uang mas, sumber AdSense. Kok kamu nggak ini sih? Gimana sih? Rugi dong gitu. Lu pernah gak sih main ke event yang seru banget, misal event otomotif gitu? Terus ketemu orang-orang yang seru, tapi lu terpaksa harus ngambil konten dulu, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol. Nah itu yang gue hindarin sekarang. Setelah 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue pengen punya quality time dulu tanpa gue harus punya kewajiban untuk konten dulu gitu. Tapi abis ini sih gue bakal solo touring lagi. Makanya kemarin gue udah mulai update Vespa gue, benerin motor-motor gue untuk siap touring. Jadi sudah akan solo touring lagi ya? Dengan konten. Dengan konten? Karena jadi healingnya sudah cukup lah ya I think kemarin I've had enough with my me time. Oh. Now I'll give it your time. Oh. Hah? Your time? Ya, yeah. Short term, long term? Short aja, kelamaan ntar sayang. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ini kontennya sungguh tidak aman ya. Sangat. Kalau 18 ke bawah. Salah lo ngundang gua. Salah banget, pakai cara minum lagi. Iya, boleh dihabisin dulu minumnya, silakan. Iya. Iya sih. Boleh nggak sih gua ngekos di sini, Dim? Wow. Biar bini lu bikinin gini. Wow, ya sungguh luar biasa ya requestnya ya. Gua bakal sering bikin video deh, yakin. Ya, jadi banyak banget dari kalian yang menantikan video-video kelanjutan Mas Alit. Jadi kalian harus tungguin video solo touring dia. Mungkin apakah sudah direncanakan untuk lewat daerah-daerah yang horor lagi? Aduh, kalau horor mana ada direncanain gitu. Tapi emang itu kayak solo touring terakhir gue deh ya, yang malam-malam. Sebenarnya kamu pernah sih yang ke Jogja, apa ya itu ya? Cimaja. Pokoknya Mas Alit pernah posting lagi mogok, terus ada yang minta foto, habis itu ditinggal, bukannya bantuin. Oh ya. Nah itu salah satu momen gue kecewa sama sosial media sebenarnya. Saat gue ini nggak dianggap manusia tapi dianggap objek. Gue mogok di jalan sendirian, ada orang datang nyamper minta foto, terus nanya kenapa mas? Iya ini mogok kayaknya bensinnya habis. Oh ya udah, saya duluan ya mas. Ada sakit hatinya. Pergi, gitu. Ada sakit hatinya. Ya? Iya kayak. Apa yang ingin kamu bilang ke dia mas? Bukan ke dia sih, ini gue jadi ngerti rasanya jadi feminis gitu. Itukah rasanya jadi objek? Loh kamu kan tapi emang objek kan, biasanya kamu dipilih bergilir gitu kan mas? Apa yang mau kamu sampaikan ke? Di balik setiap akun sosial media itu ada manusia dengan perasaannya gitu. Jadi saat kamu mau komen, pikirkan, anggap aja apa yang kamu komenin itu adalah keluargamu sendiri. Itu salah satunya. Terus kalau di saat ketemu di dunia nyata, nggak usah berpikir gua itu posisinya lebih tinggi dari lu atau lebih rendah dari lu, tapi kita anggap sama aja gitu. Oh ya udah kayak lu ketemu temen, toh gua kalau ketemu siapapun juga hai rangkul ya nggak apa-apa gitu. Ya. Memang Mas Alit ini salah satu influencer yang sangat-sangat ramah ya. Ya, saking ramahnya kadang terlalu ramah sampai bawa pulang. Pesan baiknya. Oh, pesan baiknya. Gitu. Apa yang gua omongin lu dibawa pulang. Ya. Diaplikasikan dalam hidup. Ya. Gitu. Ini kalau di sini terus ya, ini obrolannya bisa makin melebar kemana-mana. Makanya ke otomotif aja. Boleh, ayo. udah. Sekarang kita bahas motornya aja, boleh nggak ya?
Boleh. Boleh. Kita bahas motornya sekarang yuk. Motor dan mobil boleh. Ngapain? Bukan actionary. Katanya action. Action maksudnya videonya. Oh, oke. Yuk. Udah mulai seger dia. Ini merek motornya Shitlicious Mas ya? Jadi bikin merek sendiri apa gimana sebenarnya? Coba kamu hitung ada berapa kata Shitlicious di motor ini. Kamu narsis ya? Bukan gua. Ateng. Shitlicious. 6. Banyak ya? Kenapa kira-kira? Karena kamu sangat narsis? Enggak. Kenapa? Karena kalau kata Ateng, tiap dia bangun motor, habis dibangun, gua jual. Jadi ini dinamain biar kalau dijual, ya ada nama Mas Alit semua nih, nggak mau. Betul. Mas Ateng ini memang sangat-sangat baper ya. Iya. Dia ada satu bilang sangat-sangat baper. Kalau motor itu dijual, dia bete sekali. Bete. Jadi ini adalah basisnya Royal Enfield Interceptor 650. kenapa ngambil RE 6,5? Kamu dulu pernah punya RE? Oh, justru pertama kali gua bikin motovlog pakai Royal Enfield Classic 500. Itu kan. Kayak pengen kembali ke itu waktu mulai motovlog. Zaman-zaman sebelum dipaksa oleh algoritma ya. Zaman-zaman ketika semua subscriber dapat video barunya. Dapat notifikasinya. Sekarang sudah tidak. Jadi ini udah diganti banyak banget teman-teman. Ini dari Mas Ateng udah banyak banget sih ini, pelek depan, pelek belakang, fender depan, fender belakang, bodi dipotong. Rangka dipotong nggak sih? Rangka potong dikit 1 mili kalau nggak salah. Kenapa? Terus ngapain ya 1 mili? Makanya niat banget 1 mili. Iya 5 cm. Sennya lucu juga. Sennya lucu ya. Variasi kalau gue ya ngastem itu nggak harus selalu branded, murah tapi impactful, pengennya gitu. Ini speedometer kenapa di samping Mas? Jadi kamu lihatnya samping terus gini? Wah, ini tujuannya kenapa speedo di situ karena kalau di sini gue biasanya pakai mounting kamera di sini ganggu. Nah dengan begitu speedo di situ gue bisa pasang mounting kamera di sini. Ah begitu. Knalpot custom, jok custom. Betul. Ini tempat tas emang berfungsi. Iya memang berfungsi. Ini racknya memang berfungsi cuman kalau buat bonceng kasihan sakit. Oh, emang kamu ada yang dibonceng? Nggak ada, makanya nggak apa-apa gue pasang terus gitu. Kalau nggak ada yang dibonceng, kenapa dikasih belakang joknya? Kan single, depan aja. Gua tuh kalau kemana-mana selalu bawa tas ransel biar berasa ada yang meluk dari belakang. Jadi kalau ada cewek yang mau nemenin silahkan duduk di belakang ransel gue. Ya. Salah dong. Yang meluk gue tetap ranselnya. Salah dong. Kalau yang mau menemani Mas Alit silakan kontak Mas Alit di sini nomor WA-nya pribadi. Enggak ya? Wow, langsung dikasih ya. Wow. Terus apa lagi sih yang diganti nih? Shock breaker diganti. Shock breaker, terus velg. Oh iya, velg itu apa bagus deh? Rossi XR ini kemarin masih prototype sebenarnya yang modelannya kayak velg GS ya, BMW GS yang adventure. Dia semenjak resign dari MotoGP bikin velg sekarang. Rossi ya? Ya. Bukannya dia masih ke Metro TV dulu ya? Itu Rossi yang satu lagi dong ya, yang rambutnya merah dong ya. Beda lagi dong. Hah? Ini bagus nggak velgnya? So far bagus, nggak ada keluhan apapun. Ini kelar custom langsung gue bawa kemarin Jakarta, Jogja, Bromo, Bali. Sempet problem kan? Electrical. Kelemahan dari Royal Enfield Interceptor atau generasi baru adalah elektronik. Kalau kita ngomongin mekanikalnya bagus, tapi elektroniknya memang kadang goblok. Untuk teman-teman yang ngerti elektro sih aman. Gue kemarin pakai multitester nyari mana masalahnya ketemu. Oh, jadi kamu maksudnya pinter elektro juga? Karena gue STM elektro. Oh iya bener juga ya, Mas itu adalah anak STM guys. Anak robotik gue. Kerjaannya dulu tawuran mulu emang dia. Yang lain tawuran bawa gear, gue bawa stun gun. Anjir. Kan elektro. Ya nggak gitu juga dong ya. Ngeri banget loh. Terus cover mesin kita bikin juga pakai fiber. Oh, pakai fiber. Nah, orang berpikir itu tuh kayak bikin blok baru, sebenarnya nggak, ini cuma cover doang. Oh, jadi ini motor custom yang keberapa Mas yang punya kamu? Aduh, susah ngitung. Kayaknya sekitar 6 atau 7. Yang ke-7? Ya, yang 6 laku semua. Oh iya. Ada CBR dulu kan? Ada kan sama. CBR. Iya.
Terus ada RE dulu. RE, Monkey, BMW, BMW, Triumph, Bonfil, Triumph, Scrambler. Sekarang sisa apa sih motormu? Prep, Kancil, ini, KLX, GT 185 yang ngasih. oh Mas GT, Gibran. Mas Gibran masih ada tuh. Masih. Ya, sumpah Pak mau dijual gila. Didateng pas pampres tuh. Iya. Tiba-tiba. Motor listrik ada. Di mana semua? Nggak pernah lihat aku. Jogja. Dan di Jogja siapa yang nungguin? Ada. Oh, istri yang di sana lagi nungguin. Istri ke-6 apa? Oh. Soalnya yang ada yang di Bali, Zimbabwe. Oh, internasional anaknya ya? Iya. Kalau nggak salah sampai Rusia juga ada ya? Ya, di sana anak gua kasih nama Alit Susantov. Wow. Rusia kan. Kalau minum pagi bukan air putih, tapi vodka ya? Vodka. Langsung ya? Turunan Vodka. bapaknya sekali ya? Ya. Jadi, Mas, next-nya untuk YouTube-mu apa? Karena gini, sekarang kalau kita ngomongin konten motor tuh sebenarnya udah mulai banyak berkembang ya dibanding kita dulu. Udah ada yang bahas Matic mulu, ada yang bahas motor-motor leak atau yang belum rilis tapi dia udah punya kisi-kisi bagus. Terus ada yang bahas sport terus gitu kayak sahabat kita TJR atau Harald gitu atau Jody gitu. Dimas udah suka nge-review motor-motor juga. Ateng masih tetap konsisten dengan bangun motor. Gua pengen yang beda dari kalian semua ya. Itu apa? Enggak lah. Gua mau ini. Rip tolong diedit. Pip gitu. Gua mau perbanyak konten main, Main? jalan-jalan. Oh, touring, Ya, main liburan. Untuk kembali lagi ke misi awal gua main YouTube untuk dokumentasi masa muda. Jadi amit-amit kelak tua udah nggak bisa kemana-mana, bisa ditonton lagi. Jadi gua mau main sebanyak-banyaknya, bikin konten tentang tempat-tempat indah di Indonesia aja lah gitu. Oh gitu. Masnya dari tadi ngapain sih? Ngelipet ke meja nggak jadi, dibalikin lagi, tadi buka Iya, lagi kancingnya. biar kelihatan sibuk aja. Sebenarnya fungsinya ngapain sih, Mas? apa? Nggak itu tadi. Tanya Pak SBY, dia kalau ngomong kan juga selalu gini. Nanyanya sampai ke Pak SBY ya. Jadi guys, kalian jangan lupa pantengin terus channelnya Mas Alit. Makasih. Ya, ini kita harus buru-buru karena di sini Mas Alit masih ada meeting lagi yang lain. Karena dia sangat sibuk. Jadi saya sangat terima kasih sekali loh ini ya. Sudah mau disempatkan waktunya, ya kan. Jangan lupa mampir ke channel Mas Alit. Lu nggak bahas pakaian gua dari tadi begini ya? Sampai lupa gue bahas pakaian lu. Karena sudah terkesima oleh kesenangan tuh bukan kebahagiaan. katanya. Iya. Mas, matur nuwun ya Mas ya. Udah gitu doang. Ya, cukup matur nuwun. Iki piye tuh? Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye. Terima kasih.